Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi al-alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsaku bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minas syakirin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ila Allah azza wa jalla at-talaq. Rawahu Abu Dawud Al-Hakim. Saudaraku yang beriman, saudaraku sekata dan seirama dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam malam yang sangat berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkanlah yang taif ini dalam kesempatan nomor yang ke-12, yaitu kita berbicara tentang tolak. Ya, bagaimana atau apa yang disebut tolak itu? Pengertian tolak dan hukumnya. Tolak berasal dari bahasa Arab itlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan menurut syara adalah melepaskan atau membatalkan perkawinan. Jadi perkawinan juga ada batal, ya. Tolak merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak itu adalah perbuatan yang dihalalkan oleh Allah tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ila Allah azza wa jalla at-talaq. Rawahu Abu Dawud Al-Hakim. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolak. Jadi tolak jangan dipermainkan, ya. Takut dan kita harus takut batal pernikahannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Pada hadis lain disebutkan an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Rawa Abu Sana. Saubah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapapun perempuan yang diminta cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Ashabu Sunan dan disahkan oleh Tirmidzi. Jadi wanita yang minta tolak tanpa sebab, maka wanita tersebut tidak akan mengisap baunya surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Hukum asal tolak adalah makruh. Makruh itu adalah atau terlarang, tetapi karena sesuatu hal yang dapat menjadi haram, sunnah bahkan wajib, sedangkan tolak yang tanpa alasan hukumnya haram. Jadi tolak tanpa alasan haram hukumnya. Haram itu dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Sebab hal itu dapat merusak kesucian perkawinan yang dalam agama Islam sangat tinggi nilainya. Jelasnya tolak bisa wajib, sunnah, haram itu tergantung situasi dan kondisi. Ya, tolak itu bisa kita minta tolak. Tadi ada syarat-syaratnya. Suami sudah tidak membiayai selama 5 tahun ke 5 bulan,
sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak membiayai, tidak bertanggung jawab, boleh minta tolak tanpa sebab haram hukumnya. Perinciannya adalah wajib, yaitu bila sudah tidak dapat diselesaikan masalahnya kecuali harus dengan jalan tolak. Ya, contohnya sudah tidak batu turun kesik naik kalapat tongohenana, ia purun ia daek didoakan kedua orang sudah tidak sejalan saya sekata dan saudara seirama, akhirnya boleh kita bertolak. Yang kedua sunnah, yaitu jika suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah, suami sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah, lemas, lesu, ya, atau seorang istri tidak lagi dapat menjaga kehormatannya, wanita sudah tidak menjaga lagi kehormatannya, tidak bisa. Laki-laki kakinya sudah tidak ada, tangannya sudah tidak ada, sudah lumpuh, dan wanita tidak ridha dengan laki-laki tersebut, maka boleh ya minta tolak. Yang ketiga haram, yaitu jika tolak itu akan mendatangkan kemadaratan atau kerugian bagi suami dan istri. Ya. Yang B, rukun syarat dan macam tolak. Ya. Satu, suami yang mentolak dengan syarat mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan istri yang akan ditolak balik, berakal dan kemauan sendiri. Ya. Yang kedua, istri yang ditolak dengan syarat mempunyai ikatan perkawinan. Kawin heula ada tolak, ada. Ada tolak itu karena ada perkawinan, ada perjanjian. Setelah kawin aku ingin nolak, ya boleh-boleh saja, sah tolaknya. Istri yang ditolak dengan syarat mempunyai ikatan. Ikatan tadi sudah terima saya nikahnya dan siap pernah nikah. Perkawinan yang sah dengan suaminya dan dalam kekuasaan suami dalam masa iddah. Tolak roji sebutnya. Kalau nikah siri gak tahu itu. Atau nikah mut'ah gak tahu. Yang ketiga ucapan tolak. Ucapan tolak bisa dengan jelas, sorry atau sindiran, kinayah, bisa dengan ucapan dan bisa dengan tulisan, dan boleh pula dengan isyarat, tapi hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara, membaca dan menulis. Sedangkan saksi dalam tolak mayoritas ulama tidak mewajibkan adanya karena tolak merupakan kewajiban bagi suami. Tolak itu bisa sah kalau contohnya suami sudah tidak bisa membiayai lagi, sudah tidak cinta lagi sama istrinya, istrinya sudah bermaksiat dan tidak sayang lagi sama suaminya, boleh ditolak seperti itu. Sedangkan macam-macam tolak adalah satu, dari segi jumlahnya ada 3 macam. Yang pertama tolak satu, yaitu itlak yang dilanjutkan pertama kali dengan satu tolak. Ya, satu tolak, aku tolak kamu, langsung jatuh tolak satu. Yang kedua, tolak 2, yaitu tolak yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya atau pertama kalinya dengan 2 tolak sekaligus. Yang ketiga, tolak 3, langsung saya tolak 3, cerai udah. Tidak ada ikatan lagi suami istri. Tolak 3 itu tolak yang dilanjutkan untuk yang ketiga kalinya atau untuk pertama kalinya, tetapi 3 tolak sekaligus. Yang kedua, ditinjau dari bolehkah atau terjadi nikah ada 2, yaitu tolak roji, yaitu tolak yang si suami boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya dengan tiada memerlukan nikah kembali. Tolak 1 dan 2 sebelum iddah habis, boleh. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Tidak tolak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan jalan yang baik. Quran surah Al-Baqarah 299. Tolak 1 udah terjadi tapi ingin kembali lagi, maka jangan sembarangan tiwir itu ya. Yang kedua, tolak bain, yaitu tolak yang tidak boleh si suami rujuk kembali kepada bekas istrinya kecuali dengan persyaratan tertentu. Tolak bain ada 2 macam, yaitu bain sugroh, yaitu tolak yang tidak boleh dirujuk lagi, tetapi mantan istri itu boleh dinikahi kembali dengan akad mas kawin baru tanpa harus nikah dulu dengan orang lain. Tolak bain sugro ini meliputi antara lain: 1, tolak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri, belum disetubuhi, aku tolak kembali. Nikah tolak kembali tapi belum campur, seperti itu. Yang kedua, tolak 1 dan 2 pada istri yang pernah dicampuri tetapi dengan tertebusan dari pihak istri kedua. Yang B, bain kubro, yaitu tolak 3
Dalam tolak itu suami tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya dan tidak boleh nikah kembali kecuali mempunyai syarat-syarat yang ditentukan dalam Al-Quran, yaitu wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Jika ia menceraikan istrinya lagi untuk ketiga kalinya, maka tidak halal baginya perempuan itu kecuali telah kawin lagi dengan laki-laki lain. Kalau sudah 3 tolak langsung saya 3 kali, haram hukumnya campur. Nah, udah cerai itu. Ya. Setelah cerai berarti tidak boleh rujuk kembali walaupun cinta, ya. Wah, aduh, saya nolak. Jadi perempuan kalau seperti itu udah, ku terima dan sudah cinta lagi, maafkanlah aku akan kembali. Makanya jangan sembarangan. Cantik memang aku akui, usia muda pun dia miliki. Tak bodak pun ngora. Kalau ditinggalkan, lain dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Itu Cek Nukolot nyanyi Rita Sugiarto. Makanya jangan sembarangan kata-kata dikeluarkan kecuali ada syaratnya. Ya. Wa in talaqaha fala tahillu lahum ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ya, kecuali nikah dulu sama orang lain baru bisa kembali lagi. Yang ketiga, tinjau dari jelas tidaknya ucapan tolak. 1, sareh, yaitu ucapan yang tegas saya ceraikan Anda. Tolak itu udah. Yang kedua, kinayah itu sindiran. Kamu sudah saya cinta lagi, kamu sudah tidak mau berkembang kembali dengan saya. Udah. Kinayah artinya ucapan yang tidak jelas, maksudnya mungkin ucapan itu maksudnya tolak lain. Ucapan tolak kinayah memerlukan adanya niat. Artinya jika ucapan tolak itu dengan niat maka sah tolaknya, dan jika tidak tersesat niat maka tolaknya belum jatuh. Ucapan tolak kinayah itu misalnya, pulanglah engkau pada ibu bapamu, kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak hajat lagi kepadamu. 4 dari segi. Jadi kalau ada tolak, ucapan tolak kinayah, pulang kamu, saya tidak sayang cinta lagi sama kamu, pulang. Nggak sebogoh deh kemana balik, nggak perlu deh kemana balik. Nah ibarat gitu. Udah, itu tolak kinayah. Yang keempat dari segi dijatuhkannya tolak sunni, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika ia dalam keadaan suci dan pada waktu suci dan belum pernah dicampuri, serta dalam keadaan hamil dan sudah jelas hamilnya. Ya, kalau lagi hamil tidak boleh ditolak, ya, kasihan. Yang kedua tolak bid'ah, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah dicampuri ketika ia dalam keadaan haid, dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci sudah dicampuri. Yang ketiga tolak bukan bid'ah, yaitu bukan sunnah, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri, tidak berdarah haid ketika masih kecil atau sudah berhenti masa haidnya. Yang kelima dari segi cara penyampaian, dengan ucapan secara langsung dengan ucapan. D, dengan tulisan atau kedua disampaikan lewat tulisan, tolak dengan WA sekarang mah ya, Instagram. Yang ketiga dengan isyarat melalui isyarat khusus bagi suami yang tunawicara, ya, yang dungu. Yang keempat dengan utusan melalui perantara orang lain, ya. Yang C, tolak dipaksa atau taklik. Tolak 1, tolak dengan dipaksa, cerai dengan dipaksa orang lain tanpa kemauan sendiri, hukumnya sama dengan kinayah, yaitu kalau memang hatinya membenarkan maka jatuhlah tolak itu, dan kalau tidak maka tolak itu belum jatuh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala wada'an ummati la khata'u wan nisyanu wa mastukrihu. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melepaskan dosa, kesalahan dan lupa dengan umatku dalam apa yang mereka kerjakan karena mereka dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, dan kata Abu Hatim tidak sabit. Yang kedua taklik atau tolak. Taklik atau tolak, mantalingka, tolak ialah menggantungkan tolak dengan sesuatu. Misalnya
Suami berkata, engkau telah tertolak apabila engkau pergi dari rumah ini tanpa izin saya, atau ucapan lain yang semacam ini. Jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, maka jatuhlah tolaknya. Sigot tilak, ya, taklik atau tolak, yaitu ditetapkan oleh Departemen Agama, tercantum di dalam buku nikah. Biasanya sigot tersebut dibaca setelah selesai akad nikah, namun boleh juga tidak bicara dan hanya ditandai dengan, ya, ditangani saja seperti itu. Bab tolak sudah kita bicarakan. Besok berbicara tentang hulu. Apa yang disebut hulu? Hulu ialah tolak yang dijatuhkan suami karena memenuhi permintaan istri untuk memisahkan diri dengan cara membayar tebusan ganti rugi kepada suami. Hulu ini merupakan penyelesaian timbul dari kehendak istri karena beberapa sebab. Misalnya, tidak tercipta lagi suasana keluarga yang harmonis, ya. Sudah tidak ada harmonis lagi, sudah tidak biayai, sudah tidak sayang lagi. Besok kita yang nomor ke-13 tentang hulu, ya. Mudah-mudahan tentang tolak kita sudah sampaikan, ya. Dan kita jangan sembarangan mengucapkan bibir berbicara tentang tolak, karena akan menceraikan kesucian dalam pernikahan kita. Karena nikah itu adalah sunat baginda Nabi Muhammad SAW. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in kuntum alla ta'dilu fawahidah. Nikah itu adalah niat yang bagus, kapnya, kaifiatnya, tata cara nikah yang bagus. Hanya hikmah daripada nikah adalah mempersatukan satu tujuan, dua keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, dan kita berjumpa kembali di akhirat, di surga nanti. Khutmah sabawada makadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum manittaba'al huda warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah. Berdiri mengucap salam padamu wahai junjunan. Salam hormat kami ucapkan ya Rasulullah. Syafaat yang kita harap padamu ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatinya ya Rasulullah. Kita junjung sunat-sunatnya, kita kembangkan fardu sunatnya padamu wahai ya Rasulullah. Sebagai pengikutnya kita wajib mengikutinya. Kita sebagai umatnya patut mengikuti sunatnya. Semoga kita mendapatinya syafaat Nabi ya Rasulullah ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alihil athar.